Ya, kita lanjutkan diskusi. Tadi ada yang masih belum terjawab. Saya langsung mau ke Bang Maman dulu, Bang. Belum terjawab, Bang, mengenai 400T tadi. Dari mana hitung-hitungannya? Mungkin tidak menjadi prioritas. Gini, Mbak, saya sebelum masuk ke 400 triliun menjawabnya, saya mau bilang begini dulu. Gambaran besarnya itu dibutuhkan rekonsiliasi secara menyeluruh. Kalau kita mau membawa negara atau pemerintah ini menjadi lebih baik. Ini dalam hal apa rekonsiliasi? Saya mau bicara dulu, jadi dalam konteks besarnya ini perlu rekonsiliasi secara utuh. Nah, maka dari itu, di dalam Koalisi Indonesia Maju, dengan hadirnya Demokrat, terus Pak Jokowi melalui simbolnya Gibran, dan sekarang ada Pak Prabowo, itu syarat awal untuk merealisasikan Indonesia lebih baik lagi, itu kita sudah pegang. Artinya terbangun rekonsiliasi secara utuh. Jokowi dengan simbolnya Gibran tadi tegas ya? Ya, itu satu. Nah, lalu yang kedua, saya mau sampaikan begini. Narasi yang dibangun oleh semua pihak, maka dalam konteks ini terbaik narasi besarnya, saya relatif sama dengan teman-teman yang ada di Mas Ganjar. Kenapa saya bilang seperti itu? Narasi perubahan itu narasi yang memang tidak kontekstual. Kenapa? Kita sudah bangun ya, kita sudah bangun gedung 10 lantai. Terus kita mau naikkan lagi gedung itu menjadi 15 lantai. Kalau diksinya adalah perubahan, berarti kita turun lagi ke bawah. Makanya narasi yang paling tepat itu adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Nah, yang lagi kita lakukan bahwa kita setuju bahwa dalam pemerintahan Pak Jokowi tidak sepenuhnya sempurna. Ada yang sudah baik, ada yang memang masih belum baik. Yang belum baik ini kita sempurnakan. Spirit dan semangat Koalisi Indonesia Maju itu di situ. Itu dulu saya mau sampaikan nih, biar kita sama nih frame-nya. Konkretnya yang mana? Lalu yang ketiga, saya masuk begini. Banyak semuanya hari ini orang bicara mengenai kita mau begini, kita mau begini, kita mau begini. Artinya semua bicara tentang spending uang. Siapapun hari ini, jangankan kita suruh anak-anak SMP, anak SD juga kalau cuma cerita tentang spending uang pasti bisa. Tetapi satu hal saya mau bilang, pertanyaannya bagaimana kita mau gathering money? Bagaimana kita mau gathering uang buat negara ini? Bagaimana kita mau cari uang buat bangsa ini, buat negara untuk membiayai tadi itu? Nah, saya masuk yang tadi ada angka 400 triliun. Saya mau bilang begini, ini ternyata pas setelah saya buka sama dengan yang disampaikan oleh visi misi yang ada di kelompoknya Mas Anies. Kita butuh satu pemisahan ke depan. Apa pemisahan itu? Kementerian Keuangan hari ini terfokus pada dua hal, bicara tentang spending, bicara tentang penerimaan. Padahal penerimaan dan pengeluaran itu dua hal yang berbeda. Dari pendekatannya saja, kalau pengeluaran ya kita bicara tentang spending, tapi kalau bicara penerimaan itu hal yang berbeda dengan pengeluaran. Maka dari itu perlu dibuat sebuah lembaga atau badan tambahan yang nanti dia khusus mengurusi tentang penerimaan negara. Dalam hal ini, kalau di Dirjen Keuangan itu ada Dirjen Pajak, Dirjen Penerimaan Negara bukan pajak, macam-macam. Itu yang kita pisahkan. Agar apa? Negara ini ada satu institusi yang khusus bicara tentang penerimaan negara. Yang sampai hari ini kita nggak pernah berbicara tentang spesifikasi institusi yang khusus bicara tentang penerimaan negara. Karena konteks penerimaan negara itu ada dua. Penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara dari bukan pajak. Kalau penerimaan negara dari bukan pajak, dari pajak, kita juga harus melihat masyarakat juga harus diberikan penyampaian. Jangan sampai kesannya hari ini misalnya, ini kan banyak orang bicara naikkan pajak segala macam. Kalau kita naikkan pajak itu terjadi kontraksi. Nah, itu yang tadi kita bilang bahwa diperlukannya satu institusi badan penerimaan negara khusus yang hanya mengurusi mengenai penerimaan negara. Karena opportunity-nya masih besar, bukan dari sektor peningkatan pajak saja, tapi dari sektor penerimaan negara bukan pajak. Sebagai contoh, di sektor kami Mbak, kebetulan ini Mas Andromeda Mbak, saya ini komisi 7, komisi yang relatif kita agak gagah. Karena kalau komisinya Mas Andri dengan komisinya Mas Dedi dan komisinya Kang Maman, itu komisi spending uang. Kalau komisi saya ini komisi 7 sama komisi 11, ini komisi yang berpikir setiap hari, setiap saat bagaimana caranya gathering uang buat negara.
Nah, sekarang saya bicara tentang konteks penerimaan negara bukan pajak. Dalam sektor pertambangan kita, ini tadi dibilang hilirisasi. Kalau saya, kebetulan saya juga dilibatkan, selain tadi jubir, saya juga dilibatkan dalam tim-tim diskusi tim pakar. Saya tambahkan lagi, hilirisasi itu harus ada diversifikasi. Diversifikasi hilirisasi yang selama ini orang lihat hanya dalam sektor pertambangan dan sektor non-migas dan non-migas. Diversifikasi hilirisasi harus ada di luar di semua sektor. Sektor pertanian, sektor agrobisnis, produk segala macam itu sudah mulai harus didorong kepada fase 2 dan fase 3. Agar apa? Prinsipnya kan sebetulnya satu aja. Prinsip dasar dari definisi dari hilirisasi itu kan adalah peningkatan nilai produk dari setiap produk yang kita miliki. Misalnya saya punya buah, ya buah jeruk, gimana caranya buah jeruk itu kita turunin. Bukan cuman kita jual jeruknya, kita jual berupa produk turunan, sirup-sirup jeruk, segala macam. Itu masuk dalam konteks hilirisasi. Nah, perubahan mindset ini dibutuhkan satu institusi yang fokus untuk bisa memberikan pemahaman kepada publik dan seluruh institusi pemerintah untuk bicara tentang ini loh pendekatan penerimaan negara dengan pendekatan pengeluaran itu dua hal berbeda. Maka dari itu harus dipisahkan institusinya. Ada badan khusus. Tapi seperti ini Kang Maman. Tadi Kang Maman menyoroti bahwa kami ini akan melakukan program yang berkelanjutan. Kalau Bang Maman, Kang Maman yang sebelahnya. Nah ini Kang Maman sekarang gilirannya. Kalau untuk istilah narasi perubahan itu udah gak masuk akal deh. Sekarang orang ini sudah berlanjut, sudah bangunan lantai 10 kok mau dihancurin lagi mulai dari nol. Kang Maman ditanggapi Kang. Tidak kontekstual katanya tadi. Katanya Kang. Iya, yang pertama saya mengapresiasi ya TV One hampir tiap hari seluruh programnya mengelaborasi ide-ide, gagasan, visi misi dari capres-cawapres ini. Kami mengapresiasi sekali. Nah, yang kedua, visi misi yang ini oleh Koalisi Perubahan Anies Muhaimin ini itu tentu diambil dari Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45. Poinnya kan cuma 3, melindungi segenap bangsa, memajukan secara umum, dan mencerdaskan kehidupan manusia. Nah misalnya poin tenaga kerja yang tadi dibicarakan baik oleh Bang Andre atau Bang Dedi tadi, itu ada di poin kedua, kita mengentaskan kemiskinan dengan cara memperluas lapangan cara berusaha, lapangan kerja, termasuk juga memperjuangkan upah yang berkeadilan dan lain sebagainya. Nah termasuk apa yang dibilang oleh Bang Maman tadi, kita setuju bahwa kita sudah punya perangkat sistem bagaimana cara penerimaan pajak seperti itu. Tapi pertanyaan besarnya adalah kenapa masih ada orang yang menggunakan kesempatan untuk korupsi? Penerimaan pajak itu bocor di mana-mana karena SDM-nya. Inilah kata kunci dari perubahan. Sehingga di poin kelima kita menyatakan bahwa yang terpenting dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah bagaimana kita membangun manusia Indonesia yang cerdas, yang sehat, yang kreatif, yang berbudaya dan beretika. Karena percuma seluruh sistem, seluruh strategi kita dalam membangun bangsa ini, tetapi ternyata manusianya kropos. Muncullah bagaimana institusi kepolisian muncul Freddy Sambo. Itu mungkin dilakukan realistis dalam waktu 5 tahun? Mungkin. Karena salah satu yang membuat bangsa ini besar, karena kita memiliki manusia-manusia hebat, yang punya narasi-narasi hebat dan integrasi yang hebat. Bagaimana misalnya kita memiliki Soekarno, kita memiliki Agus Salim, yang ketika dia menjadi jabatan jadi seorang menteri, rumahnya pun bocor, dan lain sebagainya. Nah ini yang terpenting. Jadi kalau Anies Muhaimin ini menyatakan perlunya perubahan, kita ingin katakan bahwa di zaman Presiden Jokowi ini kita mengalami kemajuan pembangunan infrastruktur dan sebagainya, tetapi para koruptor masih berkeliaran. Orang-orang yang masih menengguk aspal, memakan semen, mengambil bansos, mengambil hak orang miskin, itu masih banyak. Sehingga kalimat perubahan adalah kalimat bagaimana seluruh yang diperjuangkan dengan sistem yang kita bangun, termasuk Bang Dedi tadi bagus bahwa kita pun menghadapi globalisasi di mana mesin akan betul-betul menguasai kita, dan di belakang mesin itu harus ada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berbudaya, orang-orang yang beretika.
kata kunci perubahan itu. Kang Maman, sebelum kita masuk ke hal yang general, kita soroti soal tenaga kerja asing. Iya. Yang tadi Garis bawahi ada dulu. yang selektif. Iya. Kalau sikap kelompok perubahan, koalisi perubahan, TKA diusir atau tetap ditampung? Sederhananya dulu, di koalisi perubahan itu ada PKB, di mana Gus Muhaimin jadi wakil presidennya, dia mantan Menteri Tenaga Kerja, diganti oleh Hanif Dahiri dari PKB, sekarang Ida Fauzia dari PKB. Maka tenaga kerjaan ini menjadi fokus di kami, termasuk mempersiapkan lapangan pekerjaan dengan cara masuk ke pesantren-pesantren, membuat BLK yang membuat kata kunci terpenting adalah skill, vokasi dan lain sebagainya. Sehingga saya mengutip kata-kata Bang Deddy tadi menarik. Sekarang kita tidak perlu khawatir ada tenaga asing masuk dan sebagainya kalau tenaga kerja kita punya kemampuan sumber daya manusia yang kuat dan hebat, maka tidak perlu Indonesia mendatangkan tenaga asing. Selama kitanya belum bisa belajar, belum bisa memiliki keahlian, ketidakmampuan kita termasuk berbahasa kata Bang Deddy tadi, termasuk kita bagaimana memahami kultur, pasar dan sebagainya, ya jangan disalahkan kalau penjajah itu masuk ke kita karena kelemahan kita. Artinya tidak perlu tenaga kerja asing ya? Sekali lagi, keperluan atau tidak itu tergantung. Perlu catatan juga bahwa sebenarnya investor asing itu dengan membawa tenaga kerja dari luar itu kos mereka bertambah berlipat-lipat loh. Itu dia. Jadi kalau sebenarnya kita sanggup, mereka pasti akan lebih senang. Ya, karena ambil contoh, kalau ada pekerja luar itu gajinya pasti berlipat-lipat dari kita. Fasilitasnya harus disediakan sedemikian rupa. Jadi kalau memang kita sudah sanggup mengambil, saya percaya bahwa mereka tidak akan membawa orang dari luar. Karena kosnya tinggi. Karena kosnya sangat tinggi. Tapi ada pertanyaan saya sederhana, Kang Maman. Saya Bang Maman, ini Kang Maman. Jadi biar Panggil nama enak sendiri ya? diferensiasinya. Jadi kalau tadi kita bicara tenaga kerja, apa yang disampaikan oleh Kang Maman dan teman-teman justru akan menjadi ilusi. Karena 15 tahun Kementerian Tenaga Kerja kan dipegang oleh PKB. Artinya berarti menjadi sebuah ilusi yang disampaikan oleh teman-teman. Karena selama 15 tahun kan teman-teman yang ada di situ yang memang menjadi dirijennya di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, poinnya saya mau bilang begini. Mohon maaf ya, saya bukan tipologi politisi yang selalu ingin menjual citra manis. Mohon maaf ke siapa nih Bang? Enggak, ini saya secara pribadi, saya mau bilang begini, kita nggak bisa melepas aspek tenaga kerja asing ini. Udahlah, jangan karena gara-gara kita mau ngambil simpati masyarakat, ini adik-adik kita mahasiswa di depan juga tahu kok mana yang orang bicara berdasarkan realitas fakta kok. Nggak akan mungkin dengan sistem sekarang kita harus mengesampingkan tenaga kerja asing itu. Sederhana loh, saya mau bilang kayak begini. Kalau sama sekali nol tidak mungkin Mas. Tapi kita belajar misalnya di Caltex dulu. Bagaimana penurunan tenaga kerja. Ini yang saya mau terus bilang, terjadi. saya mau sampaikan begini. Contoh di sektor migas. Saya selalu bilang dari dulu, kita nggak usah bicara tentang bagaimana mengesampingkan tenaga kerja asing, bagaimana memprioritaskan tenaga kerja lokal kita. Yang terpenting hari ini adalah apa? Negara harus konsisten menerapkan cross culture system. Cross culture system itulah yang akan menyelamatkan dan menjadi mediator titik tengah kompromi antara kepentingan investasi dan kepentingan dalam negeri kita. Apa yang sudah diterapkan di oil and gas industry. Kebetulan saya pelaku migas. Dan ini narasi pertengkaran antara kelompok asing, tenaga kerja asing dengan kita pekerja lokal itu sudah terjadi di 15 tahun yang lalu. Tapi di sektor migas konsisten mengimplementasikannya bahwa cross culture system itulah yang harus diterapkan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk hari ini kita teriak menggeser tenaga kerja asing, di mana di situ ada kepentingan investor yang dia juga butuh meletakkan orang-orang kepercayaan dia yang dari luar sana. Tapi di sisi lain, kita juga berkepentingan untuk membawa tenaga kerja lokal kita untuk bisa bersaing. Poinnya apa? Cross culture system. Keberadaan pemerintah, kementerian Boleh nggak saya terkait, respon tadi? kementerian teknis harus hadir di situ untuk konsisten menerapkan cross culture system dengan ditambahkan lagi menerapkan beberapa Sudah kami kebijakan-kebijakan tangkap, policy Ini- dan peraturan-peraturan. Saya Ini boleh- harus dijawab juga dari kubu Ganjar Ya, Mahfud saya dan juga mau merespon yang Amin. te- Tapi ya. usai jeda ya Bang, kita Oh, tahan iya, dulu iya. biar lebih lengkap. Saat lagi kami akan kembali untuk Anda.